pelajari pada hari ini yaitu pelajaran tematik. Kita akan membahas buku B, ya. Kita udah masuk tema persatuan dalam perbedaan, ya. Tema B, buku B. Bisa kalian buka buku B kalian. Kita akan membahas di subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Oke, bisa kalian buka buku kalian di halaman 3. Nah, di halaman
menyesuaikan diri. Nah, penyesuaian diri di sini itu ada contoh tumbuhan, cara penyesuaian dirinya ya. Nah, di sini ada tumbuhan kaktus, ya, tumbuhan kaktus. Nah, di tumbuhan kaktus ini, lihat, kaktus merupakan jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas itu disebut xerofit. Ini ya. Nah, ini tumbuhan yang hidup di daerah kering dan panas. Beda dengan hidrofit. Kalau hidrofit itu di daerah air. Itulah hidrofit ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, lihat cara penyesuaian diri kaktus. Kaktus mempunyai akar serabut yang lebat dan panjang yang dapat masuk jauh ke dalam tanah untuk menyerap lebih banyak air. Nah, itu kaktus itu mempunyai akar serabut. Nah, guna akar serabut yang lebat dan panjang itu gunanya untuk menyerap lebih banyak air. Itu penyesuaian diri kaktus terhadap lingkungannya. Nah, air yang telah terisap oleh akar kemudian disimpan di dalam batang yang gemuk. Nah, air itu kemudian disimpan di dalam batang, ya. Nah, batang kaktus memiliki kulit yang tebal dan berlapis lilin. Nah, kalian mungkin pernah lihat tumbuhan kaktus itu dia berlapis lilin dan kulitnya tebal. Nah, gunanya untuk apa? Guna kulit itu tebal dan berlapis lilin itu gunanya untuk, di sini ada ya, gunanya untuk mencegah terjadinya penguapan, ya. Pada tumbuhan kaktus, baik itu batang dan daunnya, batang kaktus itu memiliki kulit yang tebal, ya, dan berlapis lilin itu karena itu untuk membantu proses penguapan. Daun kaktus juga termodifikasi menjadi duri-duri kecil. Nah, duri-duri pada daun kaktus itu untuk mengurangi penguapan. Nah, itu contoh tumbuhan kaktus dalam menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan. Sekarang coba kita lihat enceng gondok. Nah, di sini enceng gondok merupakan tumbuhan air. Nah, ini ada tumbuhan air itu disebut dengan hidrofit, ya. Tumbuhan air itu disebut dengan hidrofit. Nah, kita perhatikan cara penyesuaian dirinya. Enceng gondok melakukan penyesuaian pada batang, daun, pangkal daun, dan akar. Nah, bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 6. Enceng gondok memiliki akar yang lebat untuk membantu menjaga keseimbangan saat mengapung. Enceng gondok kan biasanya hidup di air. Nah, akar yang tebal itu, akar yang lebat itu membantu dia untuk menjaga keseimbangannya saat dia mengapung. Sedangkan daun enceng gondok mengkilat atau mengkilap dan berlapis lilin agar tidak mudah membusuk di lingkungan air. Nah, makanya daunnya itu mengkilat atau berlapis lilin, ya, supaya tidak mudah busuk karena dia hidupnya di air tadi. Nah, sekarang pangkal tangkai. Pangkal tangkai daun enceng gondok berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di air, ya. Karena enceng gondok hidup di air, dia mengapung. Oke, sekarang kita lanjut di contoh teratai. Nah, bagaimana teratai? Penyesuaian diri teratai ya terhadap lingkungannya. Nah, teratai juga merupakan tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang hidup di air, sama ya, sama dengan enceng gondok tadi. Teratai tumbuh di dasar air, namun tangkai daunnya tumbuh memanjang sehingga helai daunnya selalu mengapung di atas permukaan air untuk memudahkan proses fotosintesis. Ya, ada lagi, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempermudah penguapan air. Daunnya lebar ya, teratai ya. Daunnya lebar itu untuk mempermudah penguapan air. Nah, batang teratai memiliki rongga-rongga udara yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar.
piala ya. Di dalamnya itu ada isi ya. Nah, kita baca dulu. Tumbuhan kantong semak tumbuh di rawa-rawa di mana kandungan nitrogennya sangat sedikit. Nah, nitrogen itu merupakan zat penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Ya, nitrogen itu zat penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan ya untuk proses pertumbuhannya. Tumbuhan itu memerlukan nitrogen. Berhubung kantong semar ini dia hidup di rawa dan dia mengandung nitrogen yang sangat sedikit, sehingga untuk penyesuaian dirinya dia bagaimana cara mendapatkan nitrogen. Nah, cara mendapatkan nitrogennya, lihat, daun kantong semak termodifikasi menjadi seperti bentuk piala ya. Dinding di dalamnya menghasilkan nektar yang akan menarik serangga. Dengan menarik serangga itu dia akan mendapatkan nitrogen. Serangga yang serangga yang terperangkap di sini kan karena ini licin ya, licin di dalamnya, jadi serangganya terperangkap. Nah, serangga yang terperangkap di dalam daun ini contohnya ya. Nah, cairan yang kemudian cairan inilah yang kemudian melakukan serangga hingga tumbuhan kantong semak dapat menyerap kandungan nitrogennya ya. Dia dengan bantuan serangga dia akan menangkap serangga ya. Nah, sekarang tumbuhan Venus sama, dia itu mau membuat serangga itu terperangkap ya. Tumbuhan Venus itu awalnya itu terbuka tumbuhannya ya. Ketika serangga itu memasuki dan terperangkap, dia mulai menutup. Nah, dari situ serangga tersebut kemudian akan dicerna di dalam daun untuk diserap nitrogennya. Nah, jadi untuk tumbuhan Venus dan tumbuhan kantong semar dia membutuhkan nitrogen dengan cara dia menangkap atau membuat serangga itu terperangkap ya. Nah, ini sekarang tumbuhan Drosera. Tumbuhan ini juga merupakan pemakan serangga sama seperti Venus dan kantong semar. Nah, serangga tersebut akan terperangkap zat lengket yang dihasilkannya. Nah, karena Drosera ini memiliki zat lengket, zat yang kental ya. Nah, oke. Cukup di situ untuk penjelasan IPA-nya. Kita akan membahas di pembelajaran kedua tentang menyebutkan dan mempraktekkan pola lantai pada tari daerah. Untuk mempraktekannya nanti di pembelajaran berikutnya ya. Kita harus tahu dulu apa itu pola lantai ya. Pola lantai. Pola lantai itu pola imajinatif di atas lantai yang dilalui oleh seorang atau sekelompok penari
sedang dalam kesulitan. Bisa juga meminjamkan teman yang tidak membawa alat-alat tulis. Kalau kita mempunyai 2 pensil, misalnya teman kita tidak lupa membawa pensil, nah kita meminjamkan 1 pensil kepada teman. Nah, itu contohnya hidup rukun, ya. Nah, tidak berkelahi, itu hidup rukun, ya, di sekolah. Masih banyak contoh-contoh pengamalan hidup rukun di sekolah yang lainnya, ya. Oke, cukup di situ penjelasan